Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, anak-anakku yang insyaallah dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di hari ini Allah masih melimpahkan beribu-ribu kenikmatan, terutama nikmat sehat dan nikmat sempat. Dan juga Allah masih memberikan nikmat iman dan nikmat Islam, yang mana dua nikmat ini yang insya Allah akan memasukkan kita semua ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada uswatun hasanah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan semoga sampai kepada kita semua, yaitu pengikutnya di akhir zaman ini. Allahumma amin. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam kesehatan, kenikmatan, dan juga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, sebelum kita memasuki mata pelajaran hari ini, marilah kita buka dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semoga dengan membaca basmalah tadi kita semua dapat dilancarkan untuk belajar hari ini. Nah, mata pelajaran hari ini adalah PAI. Apa yang akan kita bahas hari ini yaitu kedengkian Abu Jahal. Kalau kemarin kita belajar tentang kisahnya Abu Jahal, sekarang kita akan belajar tentang kedengkian Abu Jahal. Yang akan kita bahas yang pertama yaitu siapa itu Abu Jahal. Anak-anak ada yang tahu? Nah, Abu Jahal artinya sendiri yaitu bapak dari kebodohan. Namun nama aslinya bukanlah Abu Jahal, anak-anak, melainkan Amr bin Hisham. Abu Jahal dianggap sebagai salah satu pemimpin kafir Quraisy di Mekah dan mempunyai banyak pengikut. Selain karena ia saudagar kaya, juga karena ia sangat pemberani dan jagoan berkelahi. Selanjutnya, kenapa Abu Jahal benci kepada Rasulullah ya? Nah, sejak kedatangan Islam, hidup Abu Jahal menjadi tidak tenang. Ia khawatir kalau ketundukan orang pada dirinya akan berkurang karena beralih kepada Muhammad Rasulullah SAW. Meski jumlah awal orang Islam baru sedikit, ia khawatir lambat laun akan menjadi banyak. Nah, kekhawatiran itu pun menjadikan Abu Jahal menjadi dengki, dan ternyata benar. Semakin hari umat Islam bertambah banyak, dan membuat kedengkian Abu Jahal pun semakin bertambah. Nah, selanjutnya anak-anak, bagaimana bentuk kedengkian Abu Jahal, Pak? Nah, kedengkian Abu Jahal diwujudkan dengan cara menekan Rasulullah, baik dengan kata-kata keji maupun dengan tindakan fisik. Tidak hanya kepada Rasulullah anak-anak kedengkian itu diluapkan, melainkan juga kepada umat muslim pada kala itu. Seringkali Abu Jahal dan pengikutnya menghadang dan menyakiti kaum muslim yang lewat. Ada yang dilempari kotoran, ada yang dilempari batu, ada yang dipukul hingga pingsan, ada yang digantung di bawah pohon dengan kepala di bawah, anak-anak. Kasihan ya. Bahkan ada yang hingga meninggal, seperti yang dialami Yasir dan Umayyah. Nah, Abu Jahal pun melakukan upaya pembunuhan kepada Rasulullah. Saat mendengar Rasulullah hendak berhijrah, Abu Jahal mengumpulkan para pengikut dan kafir Quraisy. Ia memimpin rapat dan mengemukakan ide untuk membunuh Rasulullah. Ia meminta pendapat pada orang-orang yang hadir. Muhammad boleh kita sakiti, tetapi jangan sampai kita bunuh. Kerabatnya pasti tidak rela. Mereka pasti melakukan pembalasan kepada kita. Pendapat salah satu seorang yang hadir. Benar, kita tidak mampu menerima pembalasan kerabat yang menuntut bela Muhammad. Usul yang lainnya. Nah, Abu Jahal pun usul, apa pendapat kalian apabila kita minta bantuan pemimpin kabilah? Bila kerabatnya menuntut balas, mereka harus berhadapan dengan seluruh kabilah di Arab. Apa kalian setuju? Ya, kami setuju, jawab mereka. Nah, apakah akan berhasil anak-anak? Nah, ternyata Abu Jahal gagal.
pada malamnya mereka mengepung kediaman Rasulullah. Rencana itu digagalkan oleh Allah dengan digantikannya Rasul dari tempat tidurnya oleh Ali bin Abi Thalib, hingga beliau Muhammad selamat hingga tiba di Madinah dan Islam berkembang sampai dengan sekarang. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah Abu Jahal tadi, apa hikmah yang dapat kita ambil? Nah, kita harus menghindari dengki karena dengki merugikan diri sendiri. Banyak cara untuk menghindari dengki antara lain. Nah, cara menghindari dengki apa aja anak-anak? Yang pertama, bersikap ramah terhadap orang lain. Yang kedua, tersenyum, menyapa dan berjabat tangan dengan orang lain. Yang selanjutnya, mengingat diri bahwa bersikap ramah disukai teman. Selanjutnya, mengingat diri bahwa bersikap ramah adalah perilaku terpuji dan mendapatkan pahala. Selanjutnya, mengingat diri bahwa bersikap dengki akan merugikan diri sendiri. Selanjutnya, mengingat diri bahwa bersikap dengki akan dijauhi oleh teman. Dan selanjutnya, mengingat diri bahwa bersikap dengki adalah perilaku tercela dan mendapatkan dosa. Nah, itu beberapa tadi hal-hal yang bisa dilakukan untuk terhindar dari dengki. Nah, pada pembelajaran kali ini cukup sekian anak-anak. Kita akhiri dulu pembelajaran PAI pada hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Dan akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.